Pilgub DKI Jakarta akan diselenggarakan pada 27 November tahun ini. Ada beberapa aturan yang harus diperhatikan dalam dinamika perjalanan pilkada kali ini yang sudah terasa saat ini. Kita akan bahas dalam fact check hari ini. Ini dia aturan main Pilgub Jakarta. Nah pemirsa, kalau kita bicara soal landasan hukumnya, tadi Komisioner KPU RI Idam Holik mengatakan bahwa pilkada untuk tahun ini, pilkada serentak termasuk daerah khusus Jakarta akan merujuk pada undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Walaupun ada beberapa penyesuaian karena sudah ada undang-undang DKJ atau UU Daerah Khusus Jakarta. Nah, di dalam bab 2 pasal 10 ayat 1 sampai dengan 3 UU DKJ itu sebenarnya dinyatakan hal yang sama yang juga tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 sebelumnya tentang Pemprov DKI Jakarta. Apa itu pemirsa? Itu adalah tentang pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Jakarta yang memperoleh suara lebih dari 50 plus 1 nantinya akan ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Nah, mengapa ini penting? Karena sebelumnya di dalam penyusunan draft rancangan undang-undang DKJ ini menjadi perdebatan karena ada yang menyampaikan saran bahwa bagaimana kalau seandainya pilkada di daerah khusus Jakarta ini dilakukan yang menang adalah yang punya suara terbanyak. Tapi pada akhirnya itu digagalkan dan ini kembali seperti di awal. Jadi yang menang adalah yang memperoleh suara 50 plus 1%. Itu akan menjadi pemenang pilkada daerah khusus Jakarta. Nah kita lihat kalau sekarang apa yang sudah berlangsung sejauh ini kalau tahapannya. Jadi pemirsa di slide selanjutnya, saat ini sudah berlangsung pengumpulan dukungan untuk yang akan maju di Pilgub DKI Jakarta dalam jalur perseorangan. Ada beberapa syarat yang harus bisa dipenuhi untuk yang akan maju di jalur perseorangan atau yang biasa kita kenal dengan kata non-parpol. Yang pertama adalah harus mengumpulkan KTP atau formulir dukungan, totalnya pemirsa 7,5% dari total DPT di pemilu terakhir. Jadi kalau kita hitung berapa KTP yang harus dipenuhi adalah 618.968 KTP warga Jakarta. Itu mengapa pada saat Disduk Capil daerah ibu kota yang akan menghapus atau menonaktifkan KTP Jakarta yang sudah tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ada ini menuai kontroversi. Karena pada saat akan digelar pilkada serentak di November tahun ini membutuhkan KTP yang setara dengan 618.000 KTP untuk yang maju di jalur non-parpol. Selanjutnya ini juga punya syarat tertentu harus tersebar di minimal 4 kota kabupaten di DKI Jakarta. Selanjutnya pemirsa, saat ini sudah ada beberapa nama yang kemudian digadang-gadangkan bisa menjadi calon gubernur di daerah khusus Jakarta nantinya. Kita lihat siapa saja. Ini adalah beberapa yang disampaikan dari setiap partai politik, kemudian juga yang menjadi perbincangan di media sosial siapa yang berpotensi besar untuk menjadi kandidat di calon gubernur DKI Jakarta nantinya. Yang pertama muncul nama Anies Baswedan dan juga Ahok yang keduanya merupakan sebelumnya pernah menjadi DKI 1 di Jakarta di periodenya masing-masing. Kemudian ada Andika Perkasa dan juga Tri Risma hari ini disebutkan oleh PDIP. Selanjutnya pemirsa, PDIP juga sempat menyebutkan pula ada beberapa nama lagi. Di slide selanjutnya, ada nama Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini. Juga sempat disebutkan pula ada nama Basuki Hadimulyono, Menteri PUPR saat ini. Itu disebutkan oleh PDIP. Kemudian tidak hanya PDIP saja, tapi ternyata juga ada nama lain yang disebutkan oleh partai lain, PKS. PKS memiliki kursi paling banyak di DPRD DKI Jakarta saat ini. Mardani Alisera menyebutkan juga Ahmad Syaiqo dan juga Sohibul Imam sebagai calon yang bisa maju di dalam kandidasi calon gubernurnya. Nah, tidak kalah juga Golkar membawa Ridwan Kamil dari Jawa Barat bisa dibawa ke Jakarta. Siapa lagi pemirsa kita lihat? Karena di partai lain juga menyebutkan beberapa nama. Partai Nasdem misalnya menyebutkan nama Ahmad Syahroni. Kemudian kalau Gerindra berbeda lagi, ada nama yang muncul Ahmad Riza Patria, ada dua keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati dan juga Budi Satrio Jiwandono, dan yang terakhir ada nama Rani Maulani. Ini sah-sah saja sebenarnya karena dinamikanya masih panjang. Kita masih lihat siapa yang nanti akan menjadi kandidat calon gubernur di daerah khusus Jakarta. Tapi pemirsa kita lihat tahapannya bagaimana sejauh ini. Tahapannya di dalam persiapan Pilgub Jakarta kali ini, di pilkada kali ini di slide selanjutnya. Nah,
5 Mei sampai dengan 19 Agustus adalah masa pemenuhan syarat dukungan paslon perseorangan atau non-parpol. Kemudian kita lihat lagi nanti di 24 sampai dengan 26 Agustus adalah pengumuman pendaftaran paslon. Di 27 sampai 29 Agustus adalah pendaftaran paslon. Di 27 Agustus sampai 21 September adalah penelitian paslon. Ini semuanya dilakukan oleh KPU daerah khusus Jakarta nantinya. 22 September penetapan paslon. Di selanjutnya, kita lihat di slide selanjutnya. Masih ada lagi setelah ditetapkan pemirsa akan ada masa kampanye di 25 September sampai 23 November. 27 November kita akan melakukan pilkada serentak, pemungutan suara, tapi tidak berakhir sampai di sana karena masih ada lagi penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di 27 November sampai 16 Desember. Berikut jika ada sengketanya, semuanya jadwalnya sudah ada dan saat ini kita akan nantikan yang paling dekat adalah siapa yang akan menjadi kandidat di calon gubernur dan juga calon wakil gubernur untuk daerah khusus Jakarta di pilkada tahun ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.